Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian yang tak lupa pentingnya yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dapat menghadiri pengajian yang insya Allah berkah. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, alangkah lebih baiknya acara ini kita buka dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembukaan, yaitu dengan membaca ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh qori kita, yaitu santri wakaf Al-Muhajirin, yaitu saudara Radian Fadilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur innahum rabbahum bihim yawma idin lakhabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang sama-sama kita hormati ayahanda, guru dan orang tua kita semua, Ustadzun Al-Fadil
Kiai Haji Dr. Andes Saifullah MM yang sudah berkenan memberikan kehormatan untuk saya bisa hadir di tengah-tengah para pendekar tarbiyah. Saya selalu mengatakan guru itu pendekar, guru itu jawara, guru itu adalah mentor yang hebat. Maka bumi akan menjadi sepi tanpa kehadiran para guru. Itu yang paling utama. Tentu semua keluarga besar Teratai Putih Global dan para simpatisan jamaah yang sama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini, kita akan fokus membicarakan pada persoalan pendidikan yang menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi pendekatannya lebih pada pendekatan dialogis ya. Intinya ya belajar menjadi guru dari sosok Luqmanul Hakim, gitu ya. Awalnya kita akan membahas tentang bagaimana menjadi muwahhid. Itu permohonan pertama. Tapi berkembang menjadi dunia kegiatan belajar mengajar, lalu jatuh pilihan pada sosok Luqmanul Hakim. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ada 5 bahasan yang akan kita coba ungkap dari sosok hebat seorang Luqmanul Hakim. Yang pertama, kisah Qur'ani itu penting. Berkisah dengan Al-Quran itu adalah penting. Karena itu kenapa Al-Quranul Karim memiliki satu surat yang disebut surat Al-Qasas, surat tentang kisah-kisah. Walaupun pada masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in pernah ada larangan tidak boleh berdongeng, tidak boleh berkisah, pernah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i menghukum orang yang suka berdongeng. Bahkan Umar Ibn Khattab pernah menegur Tamim Ad-Dari radhiyallahu an karena ia ingin berdongeng. Tetapi yang dimaksud dongeng yang tidak merujuk pada pijakan yang benar. Mengapa? Karena Al-Quran diantaranya ada dongeng. Nah mungkin barangkali ini bisa dibedakan antara dongeng dengan kisah barangkali ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kisah itu ngadongeng kan gitu ya. Berkisah itu mendongeng. Dalam dunia pengajaran juga kan begitu, ada pelajaran mendongeng ya. Baik. Maka hadisan yuftaro, Quran itu berisi dengan cerita. Tapi makana hadisan yuftaro, bukan dongeng gitu ya. Bukan dongeng yang dibuat-buat tanpa bukti, tanpa fakta. Makanya kenapa ada surat Al-Qasas. Mari kita lihat yang pertama. Inti kisah dalam Al-Quran adalah ibroh. Ibroh artinya pelajaran. Dalam surat Yusuf, surat 12 ayat 111, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka, kisah para nabi, kisah para rasul, pelajaran berharga bagi siapapun yang memiliki akal pikiran. Tuh. Jadi bukan sembarang cerita, tapi siapa Rasulullah, siapa nabi-nabi sebelum, termasuk siapa keluarga Imran, termasuk siapa Luqmanul Hakim. Oleh karena itu saudara-saudara, Al-Quran sendiri bicara terkait sejarah. Apa arti sejarah, Pak, Bu? Di sini banyak Pak Guru, Bu Guru.
Apalagi yang pegang pelajaran sejarah. Apa arti sejarah? Sejarah itu bahasa Arab, bahasa Tambun, bahasa mana? Bahasa Cimuning. Sejarah. Kalau ditulis dalam bahasa Arab, syajaroh. Syajaroh artinya pohon. Jadi kalau kita gambarkan pohon, ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun. Ini menjadi satu disiplin ilmu untuk menceritakan dari akar sampai ke tunas. Dan itu sejarah. Maka menjadi istilah baku kita sejarah. Jadi mengambil pelajaran dari pohon. Maka seringkali disebut sejarah adalah perjalanan atau suatu proses peristiwa. Ya. Ada seorang pengajar falsafah ilmu di Mesir, namanya Dr. Sofat. Ya. Dr. Sofat, beliau mengatakan untuk menyebut kata sejarah, yang pertama kadang sejarah disebut tarikh, yang kedua kadang sejarah disebut siro, yang ketiga kadang sejarah disebut hadoroh, yang keempat kadang sejarah disebut sakofah. Ketika kita berbicara tentang tanggal lahir, tanggal wafat, kapan bangun, kapan jatuh, itu disebut tarikh. Maka dalam bahasa Melayu tarikh itu tanggal. Dalam bahasa Malaysia tarikh itu tanggal. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang perjalanan hidup, peristiwa yang dilalui, maka disebut siroh. Maka kita mengenal ada istilah siroh nabawiyah, siroh sohabiyah. Siroh, saro yasiru, sirotan itu artinya perjalanan peristiwa. Ketika kita berbicara sejarah terkait peradaban, ya, terkait peradaban, maka disebut hadoroh. Sebagai bukti di Cimuning ada peradaban, wujudnya apa? Berupa sekolah teratai putih global. Ini adalah bentuk hadoroh, peradaban. Ada sesuatu yang bisa hadir tanpa terlihat, hadoroh. Gedungnya ada, masjidnya ada, orang-orangnya ada, pengikutnya juga ada. Yang diajarkan pun jelas. Itu artinya hadoroh. Ketika kita bicara sejarah tentang kebudayaan, penduduk berubah. Tadinya tidak paham agama menjadi paham agama, tidak paham sunnah menjadi paham sunnah. Lalu perilaku berubah, maka itu disebut sakofah, perubahan budaya. Nah, jadi kata Efat Sarqawi, sejarah kadang disebut tarikh, sejarah kadang disebut siroh, sejarah kadang disebut hadoroh, sejarah terkadang disebut sakofah. Nah, itu pelajaran pertama ya. Yang kedua, dalam surat Ali Imran ayat 138, Allah menyampaikan hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'idoh. Nah, ini adalah bentuk penjelasan dari Allah, petunjuk dari Allah, dan nasihat dari Allah. Berarti fungsi sejarah itu 3 menurut Quran. Harus mampu menjelaskan, harus memberikan pencerahan, dan harus mampu menjadi nasihat. Nah, itu Al-Quran Ali Imran 138. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah pernah mengatakan satakunu fitanun
nanti umat Rasulullah akan mengalami banyak peristiwa. Dan ketika peristiwa terjadi, umat membutuhkan jalan keluar. Maka Rasul ditanya, mal makhraju ya Rasulullah, apa jalan keluarnya? Maka dijawab oleh Nabi, jalan keluar dari fitnah itu adalah kembali kepada kitab Allah. Hablullah al-matin, tali Allah yang sangat kokoh. Siratuhu al-mustaqim, jalan Allah yang lurus. Nah ini. Lalu Nabi menambahkan kata-kata begini, fihi khobarun ma ba'dakum wa nabaun ma qablakum. Saya ulangi, fihi nabaun man kana qablakum wa khobarun ma ba'dakum. Dalam Al-Quran itu bicara tentang masa lalu, dan Al-Quran juga bicara tentang masa yang akan datang. Jadi tidak ada istilah dalam Al-Quran kadaluarsa ya. Coba berita tentang Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa, walaupun sudah ratusan abad silam, tapi tetap tidak kadaluarsa. Para ahli di Eropa membuktikan bahwa peristiwa itu benar adanya. Ya. Jadi tidak ada yang dibohongkan di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Fadilatul Syekh Dr. Manna Khalil Al-Qattan dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran fihi mu'jizatun khalidatun, di dalam Al-Quranul Karim mengandung kemukjizatan yang abadi. Jadi nggak ada istilah kadaluarsa. Oleh karena itu semua cerita yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim tidak mengandung berita hoax, tidak ada berita bohong di situ. Ya. Termasuk cerita Luqman. Nah ini. Di samping nabaun man kana qablakum wa khobaru ma ba'dakum, bicara masa lalu, bicara hari ini, bicara yang akan datang. Wa hukmu ma bainakum, di samping itu Al-Quranul Karim menjadi hukum, panduan hukum yang dijadikan pijakan kehidupan di setiap zaman. Maka tadi cerita sedikit dengan pengurus, tentu kita sangat miris ya melihat kondisi hari ini di mana agama seolah-olah terpinggirkan, seolah-olah. Sebenarnya agama sendiri tidak akan pernah terpinggirkan. Tapi kemarin dalam dialog dengan rekan-rekan di Washington DC ya, dan beberapa kawan di beberapa benua Eropa, justru menggembirakan. Di kala barat keteter, agama-agama yang hidup selama ini di barat, di Amerika, tidak mampu menjawab tantangan zaman yang semakin dahsyat dan dilindas dengan gelombang sekularisme. Justru yang terjadi, mereka berbondong-bondong pengen tahu Islam. Ya. Ternyata bukan hanya Masjid Teratai Putih Global saja yang membludak sampai keluar. Masjid-masjid di negara-negara barat setiap Jumat dibuka membludak sampai keluar, walaupun tidak ikutan Jumatan. Jadi pengurus DKM sibuk memasang awning, kemah tambahan, balandongan kata orang Sunda ya, supaya tidak kehujanan kepanasan, pakai kursi ratusan. Banyak orang yang sengaja ingin nonton Jumatan, karena sering nonton Jumatan, tiap Jumatan datang ke masjid mendengarkan. Akhirnya pelan tapi pasti mereka pun berbondong-bondong mengucapkan syahadat. Maka wajar kalau Gubernur London mengatakan tak akan lama lagi London akan menjadi mayoritas Muslim. Takbir. Yakin nggak? Maka aneh kalau di negeri mayoritas Muslim tiba-tiba merasa terpinggirkan. Lah ini ada apa sebenarnya? Ya. Nah ini
Islam tidak pernah membedakan mana timur, mana barat. Allahu yarham Dr. Muhammad Natsir mengatakan al-indimaj wal iltimas baina saqafatain. Islam berdiri tegak di antara dua budaya hebat yang saling bertentangan. Tidak ada timur, tidak ada barat. Di timur Islam harus tegak, di barat juga Islam harus tegak. Nah, jadi ini baru gigi berapa ini? Ya. Ntar pelan-pelan ya. Kita kembali ke poin pertama tadi. Jadi Al-Quran sudah mengingatkan, Quran bicara masa silam, Quran bicara hari ini, dan Quran bicara masa depan. Nah, ketika orang ragu dengan kitab sucinya, ragu dengan agamanya, bahkan berani mengatakan agama ini tidak sempurna, justru pakar-pakar di barat sedang meneliti tentang kesempurnaan Islam. Kitab-kitab para ulama dibedah kembali di Kanada, di Washington, di Birmingham, di Jerman. Semua kitab-kitab para ulama kita dibedah kembali, termasuk teori pendidikan. Seorang ulama yang sangat hebat dalam mendidik, Al-Hafidz Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah contohnya, atau Abu Hamid Al-Ghazali, terlepas dari pertentangan pendapat nanti ya, kitab-kitabnya dibedah kembali ya, di universitas-universitas ternama di barat, dibedah kembali sampai mereka terkagum-kagum dengan kesempurnaan Islam ini. Ini luar biasa. Ketika falsafat ideologi mereka yang selama ini dianut tidak mampu menjawab tantangan zaman. Silahkan Bapak Ibu bisa baca tulisan saya, mengapa umat Islam mundur. Ada ratusan tulisan saya kumpulkan, santri saya mengumpulkan di laman madrasahabiumi.com. Silahkan dikunjungi ya, madrasahabiumi.com. Ada ratusan tulisan saya di situ tentang pendidikan, tentang fikih, tentang perbedaan pendapat, bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat, tentang aliran, tentang ideologi, tentang banyak hal. Kritik liberalisme, kritik pluralisme, kritik macam-macam aliran di situ ya. Saya coba untuk tuangkan di situ untuk memudahkan. Kita kembali ke soal perkuliahan kita hari ini tentang sosok guru hebat Luqmanul Hakim. Karena kita akan diskusi, kita percepat ya. Poin kedua, saya ingin bicara tentang wajah dan wijha Luqmanul Hakim. Sebelum kita membedah Luqman, dia orang mana, di KTP-nya tertulis apa, penduduk mana, begitu ya. Nah, apa bedanya wajah dengan wijha? Silahkan. Boleh. Yang sudah punya jawaban boleh. Apa bedanya wajah dan wijha? Wajah, wijha. Ini bertiga nih di depan, ada saya, ada Ustadz moderator, ada orang tua kita, Ustadz Saifullah. Wajahnya kelihatan kan? Siapa yang sepuh, siapa yang muda kelihatan? Nah, gitu ya. Baik, itu wajah. Apakah bapak-bapak kenal saya? Apakah bapak-bapak kenal dengan Ustadz Saifullah? Nah, mengenal lebih lanjut tentang kedalamannya itu disebut wijah. Jadi wijah itu sosok. Maka Profesor Dr. Syed Najib Al-Atas membedakan antara tahu dan kenal. Apa bedanya tahu dan kenal? Apakah bapak-bapak sekarang tahu saya? Tahu saya? Tahu. Apakah Bapak Ibu kenal saya? Nah, jadi beda ya antara tahu dan kenal.
Oleh karena itu Al-Quran mengajarkan kita untuk saling mengenal. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Mengenal maka ta'aruf. Jadi ta'aruf itu mengenal, bukan tahu. Oleh karena itu puncak keilmuan tertinggi para ulama menyebutnya ma'rifat. Walaupun pada akhirnya nanti diadopsi narasi ini, diksi ini diadopsi oleh kelompok tasawuf. Perdebatannya panjang nanti ya. Ma'rifatullah, ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatul Islam bil adillah. Bagaimana kita paham, mengenal Allah itu siapa, mengenal Rasul itu siapa, mengenal Islam itu bagaimana. Ma'rifah. Seorang profesor dari Amerika, walaupun ada di Amerika, tetapi dia punya lembaga penelitian Islam terbesar di dunia yang dirintis oleh seorang pakar ilmu dari Palestina. Namanya Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi. Dibantu oleh istrinya namanya Dr. Lamia. Dua-duanya wafat dibunuh oleh Yahudi. Tapi mereka sudah berhasil mendirikan sebuah lembaga internasional yang sampai detik ini dirujuk oleh seluruh negara Islam. Namanya Triple IT. Al-Ma'had Al-Alami Lil Fikri Al-Islami. Lembaga pemikiran Islam internasional. Ya. Nah, jadi tugasnya apa? Kitab-kitab para ulama terdahulu, kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik, kitab-kitab salafun shalihin dibedah kembali, diretas kembali, dijabarkan kembali dengan berbagai macam tambahan, sondingan, diselaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan abad ini. Maka sangat wajar kedua tokoh ini dibunuh oleh Yahudi. Ya, sangat wajar. Kembali ke Luqman Hakim. Tadi pertanyaannya apa? Wajah dan wijhah. Kalau wajah physically, hanya fisiknya saja itu wajah. Tapi kalau wijhah, substansi dari sekedar tahu, yakni kenal. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita mengenal Luqman dari dulu sekedar nama. Bahkan barangkali ibu-ibu punya gambaran Luqmanul Hakim itu kayak apa. Bapak-bapak juga punya gambaran Luqmanul Hakim itu seperti apa. Ayo silahkan. Siapa yang bisa menyebutkan karakteristik fisiknya Luqman? Bu, menurut ibu-ibu Luqman itu gagah, ganteng, tinggi badannya, strong. Gimana Luqman itu? Selama ini dalam gambaran kita Luqman itu seperti apa? Ternyata apa yang kita bayangkan tidak sesuai dengan pandangan para ulama ahlul hadis, tidak sesuai dengan pandangan ulama ahli tafsir yang menyatakan bahwa ternyata Luqmanul Hakim sosoknya diterangkan oleh mereka, Luqman dari sisi perawakan tidak jangkung. Tidak jangkung berarti pendek. Luqman hidungnya tidak mancung, berarti Luqman tidak putih, berarti Luqman rambutnya keriting tipe pereket. Tahu tipe pereket?
Gimbal. Ternyata sosok yang diabadikan Al-Quran ini bukan selebritis dalam tanda petik menurut bayangan kita, tapi dia menjadi seleb di mata Allah. Sampai diabadikan ada surat namanya surat Luqman. Nah, jadi untuk gambaran siapa sosok Luqmanul Hakim, para ulama ahli tafsir mengatakan memang ada silang pendapat. Apakah Luqmanul Hakim aslinya orang Sudan kalau sekarang? Kan dulu belum ada nama Sudannya juga. Ya. Apakah orang Ethiopia? Orang Habasyah? Apakah orang Eritrea? Orang Zambia? Orang Kongo? Tidak ada yang menjelaskan. Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir menyebut Luqman bis Sudan, minas Sudan, Sudan. Dengan sosok tubuhnya yang tadi tidak jangkung, hidungnya tidak mancung, bahkan diterangkan bibirnya Luqman tebal. Sudah kebayang? Hitam, keriting, pendek, tidak mancung, bibir tebal, sudah kebayang? Al-Quran menjelaskan itu secara global, lalu para ulama ahlul hadis menerangkan rinciannya. Tidak bermaksud merendahkan dirinya sebagai makhluk Allah, tapi justru ingin menunjukkan kepada umat manusia di segala zaman bahwa yang mulia di hadapan Allah itu bukan karena suwarikum, bentuk postur kalian, tapi wijahnya seperti apa. Nah itu wajah, wijah. Ya. Mengapa sampai ia mendapatkan gelar Al-Hakim, Luqman yang bijak, begitu kan? Luqmanul Hakim. Berapa banyak disertasi doktoral membahas tentang keunikan Luqmanul Hakim. Berapa banyak tesis magister menjelaskan tentang Luqmanul Hakim. Apalagi skripsi mawah banyak ya. Para ahli membongkar apa bedanya berilmu dan bijak. Beda. Kalau sekedar berilmu, alimun. Tidak ada yang lebih alimun kecuali alimun Allah. Fauqa dzi ilmin alimun. Di atas orang berilmu di dunia ini ada zat yang maha berilmu. Siapa? Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama berdebat, apakah ulama itu dari alimun atau dari alimun? Hanya untuk mengungkap apakah dari alimun atau alimun jadi disertasi doktor. Apa sih yang tidak ada dalam Al-Quran menjadi hikmah yang besar bagi dunia intelektual? Maka pakar ilmu di seluruh dunia menyimpulkan tidak ada agama di dunia ini yang menjunjung tinggi ilmu dan peradaban, itulah Al-Quranul Karim. Tak ada. Oleh karena itu Al-Quran bukan sembarang bahasa, Al-Quran bukan sembarang kitab suci. Suci bukan menurut pandangan manusia, tetapi dalam pandangan Allah yang begitu sangat agung dan mulia. Tadi sudah disebutkan, dia tidak hanya bicara masa lalu, bicara hari ini, dan bicara masa yang akan datang. Hakimun dalam pandangan para ahli, ilmu yang telah terverifikasi. Jadi kalau ada ilmu, ini belum cukup. Kalau belum sampai mencapai derajat hakimun.
Tidak hanya sekedar tahu dan kenal, tetapi dia paham. Al-fahmud daqiq, memiliki kedalaman pemahaman yang melahirkan perasaan dan menjadi sebuah gerakan kehidupan. Nah, itu terlahir dari pribadi-pribadi bijak seperti Luqmanul Hakim. Karena itu orang berdebat tentang definisi ilmu, mahwal ilmu. Nah, kan gitu. Apa arti ilmu? Pahaqiqatul ilmi matusolul ma'lum ilal alim. Lebih tepatnya, pahaqiqatul ilmi matusolul ma'lum ilal alim. Yang disebut hakikat ilmu adalah menyampaikan apa yang ditemukan kepada yang maha tahu. Berarti kalau selama ini ilmu kita belum menyampaikan diri kita kepada zat yang maha tahu, berarti ada sesuatu yang menghalangi kenapa ilmu kita tidak sampai pada Allah. Makin tinggi ilmu makin dekat dengan Allah, atau makin tambah gelar makin menentang Allah. Nah, ini kan persoalan. Ada buku namanya Afatul Ilm, bencana keilmuan. Kenapa belakangan banyak profesor kok mengkritik agamanya sendiri? Kenapa ada ahli syariah membuli syariah? Kenapa ada ulama lulusan usuluddin mendobrak benteng keimanan? Ini kenapa? Ada apa ini? Afatul Ilm. Ada bencana keilmuan di situ. Ada tsunami keilmuan di situ. Ada sesuatu yang keliru nampaknya di situ, ya. Luqman bukan bangsawan, rakyat biasa, mungkin hina menurut pandangan manusia, tapi diangkat oleh Allah dan menjadi sebuah nama surat Luqman. Adapun Al-Hakim itu karena kebijakannya yang begitu sangat dalam. Laisa nabi wala rasul. Para ulama tafsir mengatakan makanan nabi wala rasul. Dia bukan nabi, dia bukan rasul. Walakin atahullahu al-hikmah. Akan tetapi Allah berikan pada dia hikmah. Jadi bukan atoinaka hikmah, bukan, tapi atainahu al-hikmah. Artinya hikmah itu datang dari Allah. Nah, datang dari Allah. Luqman bukan nabi, bukan rasul, kok diabadikan di dalam Al-Quran sederajat dengan nabi dan rasul. Kalau dalam Al-Quran ada surat Ibrahim, wajar, Ibrahim kan nabi. Dalam Al-Quran ada surat Hud nabi. Yang tidak disebutkan dikompilasi dalam surat Al-Anbiya, surat para nabi. Luqman bukan nabi, bukan rasul, kok muncul namanya surat Luqman. Satu Luqman. Siapa lagi yang bukan nabi, bukan rasul muncul di Al-Quran? Siapa? Ali Imron. Imron lebih dahsyat lagi, bukan Imronnya saja, keluarga Imron, the big family Imron masuk dalam Al-Quran. Kenapa? Ternyata diabadikan karena mereka sukses dalam menjalankan misi ketauhidan. Mungkin kita tidak akan diangkat oleh Allah seperti halnya para nabi dan rasul, orang-orang yang memiliki hikmah seperti Luqman dan Ali Imron. Namun ketika kita berada pada garis yang mengikuti mereka, bukan hal yang mustahil Allah mengangkat jiwa-jiwa kita menjadi jiwa-jiwa hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa hikmah mendulang ibroh dari kisah muktabar ini? Ya. Jadi, saudara-saudara, Abu Hamid Al-Ghazali pernah menjelaskan apa arti ibroh. Al-ibratu an ya'bura syai' min syai'in ila syai'in akhar.
Ibroh artinya menyeberang. Menyeberangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Makanya nenek moyang Nabi Ibrahim disebut Abir. Kenapa disebut Abir? Karena nenek moyang Nabi Ibrahim itu kan asalnya di Babilonia. Kalau sekarang Irak. Mereka menyeberang sungai Efrat. Nah, orang-orang yang menyeberang disebut Abir. Disebut Ibroh. Ibroh artinya menyeberangkan pengalaman masa silam ke hari ini. Maka Al-Quran mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh ada dalam kisah-kisah mereka para nabi dan rasul terdahulu, sebagaimana diceritakan Al-Quran, untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Yang pertama, Luqmanul Hakim sukses menjadi lelaki sejati. Menjadi lelaki sejati. Lelaki sejati dalam hal ini yang pertama, rajulun robbaniyun. Beliau sukses menjadi rajul robbani. Kita sering dengar generasi robbani. Teratai Putih Global menginginkan anak didiknya menjadi generasi robbani, diasuh oleh guru-guru hebat, guru-guru yang alimun robbani. Jadi kata robbani itu terus ma makna robbani. Kata Imam Ibnu Mas'ud, bukan imam ya, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, minimal arti robbani itu 4. Lalu imam yang lain, ulama yang lain menambahkan 5 arti robbani itu. Sejatinya robbani yang berhak mendapatkan julukan robbani yang pertama ulama, orang-orang berilmu, baik ilmu dunia ataupun ilmu agama. Jadi ulama itu sebenarnya tidak terkooptasi dengan pemaknaan agama. Karena Islam tidak pernah memisahkan antara agama dengan dunia. Pada masa keemasan Islam, Islam di timur maju, Islam di barat pun maju. Kejayaan Islam masa Andalusia di Eropa, kejayaan masa Islam di timur di Baghdad telah melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan, bukan hanya sekedar ulama-ulama agama. Contoh, kalau saya tanya Imam Ibnu Katsir ahli tafsir orang mana? Silakan tanya, silakan jawab. Imam Ibnu Katsir orang mana? Kita suka ngaji tafsir Ibnu Katsir. Nah, orang mana dia? Al-Hafidz Abdul Fida Ibnu Katsir Ad-Dimaski Al-Quraisyi. Ad-Dimaski. Berarti dia orang mana? Orang Damaskus. Damaskus di mana? Di Syria. Bukan di Mustika Jaya? Ya. Di Syria. Kita mengenal ahli tafsir. Nama tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Bil Ma'thur. Al-Hafidz Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Orang mana As-Suyuti? Orang mana As-Suyuti? Orang Asyut. Di mana Asyut? Di Mesir. Ada provinsi namanya Asyut. Maka disebut As-Suyuti. Nah, pindah ke nama orang Betawi jadi Sayuti. Aslinya Suyuti, Pak. Ya. Ulama besar ahli tafsir. Ada seorang ulama hadis lahir di kota Nawa. Nawa salah satu pojokan kota di Damaskus. Abu Zakaria namanya. Kitabnya terkenal Riyadhus Shalihin. Abu Zakaria Imam An-Nawawi
dikatakan An-Nawawi karena dia lahir di negeri Nawa. Mari kita bandingkan dengan Al-Qurtubi. Kenapa disebut Al-Qurtubi? Karena memang dia lahir di Cordova. Cordova ada di mana? Di Spanyol, Eropa. Berarti dulu ahli tafsir bukan hanya di Mesir, bukan hanya di Syria, bukan hanya di Jazirah Arabia, tetapi dari barat pun lahir ulama tafsir sekali berimam Al-Qurtubi. Tafsir terkenal itu. Tafsir At-Tabari. Sekarang ada kitab yang lagi populer dikaji di majelis-majelis ilmu. Banyak orang tidak paham kalau ulama ini lahir di Eropa. Namanya Al-Imam Asy-Syatibi Al-Jaranuti. Al-Imam Asy-Syatibi Al-Jaranut, dia lahir di Jaranut. Jaranut itu Granada. Granada ada di mana? Di Spanyol. Kitabnya terkenal, Al-I'tisam ilal Kitabi was Sunnah. Kitab Al-I'tisam, kitab akidah yang sangat terkenal, ya, dikaji oleh banyak majelis ilmu. Itu karya Al-Imam Asy-Syatibi Al-Jaranuti. Disebut Jaranuti karena dia lahir di Granada, karena kalau lahirnya di Garut, Al-Goruti, ya. Baik. Nah, jadi kembali, Luqman berhasil menjadi rojulun robbaniyun. Rojulun robbaniyun makna pertama al-ulama, ahli ilmu. Yang kedua fuqaha, ahli agama. Nah, jadi kalau menyebut ahli agama justru lebih banyak ke istilah fuqaha. Makanya kenapa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i radhiyallahu anhum lebih dikenal sebagai ulama fuqaha, karena mereka banyak membicarakan tentang agama. Tapi kalau Ibnu Khaldun, ya, kemudian nanti tokoh-tokoh ulama yang lain, bukan hanya bicara tentang fikih dalam makna ibadah ansih, juga berbicara tentang bagaimana ilmu pengetahuan dalam urusan dunia. Jadi pada masa keemasan, dua-duanya hidup di timur dan di barat. Sebagai lelaki sejati, Luqmanul Hakim bukan hanya rojulun robbaniyun dalam arti ulama fuqaha, tapi dia pun sosok ulama halim, memiliki jiwa lembut. Di samping jiwa halim, nah ini yang paling inti, hakim, jiwa bijak bestari. Ini yang mengangkat namanya menjadi Luqmanul Hakim. Ibnu Mas'ud menambahkan atqiya, nilai-nilai takwa. Nah, jadi 5 katanya. Disebut robani itu ulama, fuqaha, hulama, hukama, atqiya, 5. Ya. Di samping rojulun robbaniyun, sangat agamis, sangat religius, Luqmanul Hakim adalah sosok yang tauhidis. Wah. Rojulun muwahhid, cerminan sosok yang bertauhid tinggi. Selain itu Luqmanul Hakim, beliau bukan hanya sekedar orang tua biologis, tapi dia menjadi orang tua ideologis. Maka dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau orang tua yang menyebabkan kita lahir itu disebut walidun walidatun. Di sini ada guru bahasa Arab tanya sama beliau,
Dalam bahasa Arab yang namanya orang tua itu, kalau dia yang langsung melahirkan disebut walidun, ibunya disebut walidah. Kullu mauludin, nah setiap yang dilahirkan, nah itu mauludin. Birrul waliden. Tapi kalau orang tua yang dimaksud adalah orang tua ideologis, bahasa Arab menggunakan kata abun dan umun, abi umi. Maka kata abi dan umi itu sakral, bukan diksi yang numpang lewat, tetapi memiliki substansi ideologis. Maka hadis Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu. Tuh, fa'abawahu di sini. Maka para ahli pendidikan di barat menambahkan, termasuk orang tua ideologis, kata para ahli di barat, bukan hanya orang tuanya langsung yang membuat anak jadi Yahudi, yang membuat anak jadi Nasrani, yang membuat anak jadi Majusi, tetapi lingkungan pun bisa merubah seseorang. Behavior. Dalam falsafah pendidikan kan dikaji ya tentang teori behavioristik. Lingkungan bisa mengubah segalanya. Dalam teori pendidikan kita pun tentu kita sama-sama mengalami itu ya. Di rumah baik, di sekolah baik, tapi kalau lingkungannya tidak baik atau di perjalanan tidak baik, maka anak menjadi tidak baik. Nah, teori lingkungan. Maka lingkungan termasuk abun, kata para ulama. Kata para ulama pendidikan, lingkungan termasuk abun. Karena itu kenapa seorang ibu disebut umun. Ini juga bukan sembarangan. Tak ada manusia hebat di muka bumi melainkan lahir dari alam rahim ibunya. Ada nggak Pak yang bukan lahir dari alam rahim ibunya? Nggak ada ya. Semua pemimpin besar di muka bumi lahir dari perut ibunya. Mari kita lihat Pak, kaedah bahasa Arabnya. Amamun artinya apa Pak? Amamun. Amamun artinya apa? Di depan. Imamun artinya orang yang senantiasa ada di depan, memimpin makmum. Ummatun artinya kelompok umat yang dipimpin oleh seorang imam. Jadi lahirnya Imamul Muttaqin justru lahir dari seorang ibu yang hebat. Maka doanya jelas. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imaman. Tuh, imam. Umun artinya ibu, imamun artinya pemimpin, amamun artinya di depan, ummatun artinya umat yang mendapatkan bimbingan pemimpin. Jadi niat kita mengajarkan sesuatu kepada anak didik agar tampil para pemimpin hebat. Kita tidak melihat anak didik kita hari ini, tapi kita akan menerawang anak didik kita 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, mereka akan jadi apa? Maka sangatlah merugi kalau guru tidak meniatkan diri. Ini jihad. Murid juga tidak meniatkan diri, belajarnya itu, ini jihad. Ini yang harus kita tanamkan bersama. Makanya Al-Hafidz Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalaulah ada jihad yang lebih hebat selain memanggul senjata di medan laga, mengusir musuh di medan tempur, itulah mengajarkan ilmu dan belajar. Nah, jadi ini jihad, Pak. Ya, jihad. Yang ketiga, Luqmanul Hakim berhasil menjadi pemilik nasihat yang membekas. Sohibul mau'idoh al-muta'assirah. Nah, ya. Sohibul mau'idoh al-mu'assirah.
berhasil menjadi seorang penyampai nasihat yang sangat membekas. Terakhir, apa saja nasihatnya itu? Nah, ini diurai oleh seorang dokter, namanya Dr. Uwaid bin Hamud Al-Atawi. Ya bunayya mau'idatu Luqman li ibnihi. Tuh. Hanya untuk menjelaskan apa sih nasihat-nasihat Luqman yang menyebabkan dia terangkat menjadi orang yang hebat, sosok guru yang penuh hikmah. Nah, ini dijelaskan. Ternyata itu ada pada surat Luqman, surat 31 dari ayat 12 sampai ayat 19. Silakan nanti dibaca masing-masing ya. Yang pertama, wasiat Luqman adalah larangan berbuat syirik. Berarti anak didik kita yang paling pokok kita ajarkan adalah tauhidullah. Jangan sampai mereka berbuat syirik. Kedua, kewajiban birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Utamakan orang tua biologis tadi ya. Makanya disebut birrul walidain. Nah, setelah itu proses berikutnya orang tua ideologis. Atau sekaligus dua-duanya, menjadi orang tua biologis plus ideologi orang tua ideologis. Yang ketiga, tidak ada kepatuhan dalam maksiat kepada Allah. Itu pun ditunjukkan di dalam nasihat Luqman kepada anaknya. Yang keempat, senantiasa muraqabatullah, menjaga diri, menjaga sikap. Itu juga dinasihatkan bapaknya kepada anaknya. Yang kelima, senantiasa jangan lupakan sholat. Yang keenam, menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kita sangat menyadari hari ini amar ma'ruf nahi munkar begitu sangat mahal. Walaupun fasilitasnya sudah lebih banyak dari sebelumnya, tapi al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar mengalami satu masa yang disebut masa-masa dilematis. Masa maju kena, mundur kena. Ibarat orang yang masih belajar nyetir mobil, terlalu depan nabrak tiang listrik, mundur ke belakang nabrak dinding rumah. Dilematis, maju kena, mundur kena. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah, satakunu fitanun. Umatku akan menghadapi satu zaman penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Asobiruna fi dinihim ala dinihim. Orang yang bertahan untuk menegakkan kebenaran dalam agama mereka. Kal qabidi alal jamri, bagaikan orang memegang bara api. Dipegang panas, tangan terbakar, dilepas menjadi gelap. Kita tak dapat sinar. Ini gambaran dari Rasulullah 1500 tahun silam. Yang bisa menjawab adalah dunia pendidikan. Yang bisa menjawab adalah para guru yang hebat. Maka kenapa Kaisar Jepang berani menjamin Jepang akan bangkit kembali setelah dibombardir Hiroshima, Nagasaki? Selama masih ada guru, begitu ya? Kan dalam training-training seperti itu. Ternyata Jepang hanya butuh 50 tahun, setengah abad untuk membangkitkan kembali Jepang yang sudah porak-poranda. Nah, kita merdeka sudah berapa lama? 70. Kemarin 76. Berarti tahun sekarang 77 itu. Jepang setelah dibombardir Hiroshima Nagasaki hanya butuh waktu 50 tahun. Demikian pula para ulama dulu, ternyata ini menjadi kajian disertasi. Dr. Majid Irsan Kilani menulis disertasi, perlu berapa lama merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan salib? Maka jawabannya setengah abad. Ternyata Jepang lebih dulu mengamalkan. Kapan Jepang bisa bangkit? Setengah abad. Nah, mari kita hitung rame-rame.
Camkan dari sekarang, anak didik kita mampu gak setengah abad ke depan merebut kembali peradaban yang gemilang itu? Menurut Majid Irsan Kilani, rata-rata peradaban itu bangkit setelah diproses 50 tahun. Berarti kalau setelah 50 tahun berjalan belum ada kemajuan, berarti ada sesuatu yang salah dalam prosesnya. Ini disertasi penelitian Dr. Majid Irsan Kilani, bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Demikian pula bagaimana Sultan Muhammad Ats-Tsani Al-Fatih membebaskan Konstantinopel sebagai pusat peradaban Bizantium Romawi Timur. Itu perlu waktu, dididik oleh ayahnya Al-Fatih sejak zaman TK. Tuh. Jadi kan Sultan Murad itu dia merasa sedih. Konstantinopel masih ada di bawah cengkeraman Bizantium Romawi Timur. Harus direbut oleh kaum muslimin, kan begitu. Tapi dia mau mengandalkan siapa? Anak yang dia harapkan untuk bangkit memimpin melanjutkan kejayaannya masih kecil, masih TK ya. Sultan Al-Fatih waktu itu masih TK. TK-nya di Teratai Putih apa di mana saya nggak tahu ya. Nah jadi masih TK. Dididik, dikasih guru hebat, dikasih ahli matematik hebat. Sudah dewasa, beranjak remaja, pemuda, dikirim jawara silat yang paling hebat. Dilatih ilmu strategi, bermain pedang, sampai tumbuh kembang menjadi seorang yang hebat. Jadi dia integritas keilmuannya tidak diragukan, agamanya tidak diragukan, ketangkasan perangnya tidak diragukan. Dalam usia yang masih belia, dia memimpin peperangan, mendobrak pintu benteng Selat Bosporus Konstantinopel sampai hari ini. Dan konon kabarnya sekarang anak cucunya masih hidup ya. Beberapa tahun yang lalu sempat diviralkan oleh pemerintahan Erdogan. Ini cucu dari Sultan Al-Fatih. Ya cucu keberapa gitu ya. Islam tegak, sangat mencintai negerinya, sangat mencintai agamanya, dan sangat benci apa yang namanya penjajah. Mari kita buktikan. Bukankah Bung Tomo itu santri? Bukankah Jenderal Sudirman itu juga santri? Semua santri ya. Nah ini artinya sejarah membuktikan seperti itu. Maka kita simpulkan, kita semua adalah guru. Kita semua adalah guru. Yang kedua, menjadi guru adalah amalan jihad yang agung setelah jihad di medan laga. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Qayyim. Dan yang ketiga, menurut para ahli pendidikan disederhanakan nih. Nanti kita akan memetakan kita termasuk yang mana. Jadi kesimpulannya kata para ahli pendidikan hari ini ketika diskusi dengan seorang profesor di UFI ya, di UFI. Jadi katanya guru itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam guru katanya. Ada 6 macam guru. Yang pertama ada yang disebut maha guru. Ya. Tidak ada yang maha kecuali Allah. Maka Al-Quran mengatakan fattaqullaha yu'allimukumullah. Allah yarham Pak Natsir selalu mengatakan kepada kader-kadernya, bertakwalah kalian kepada Allah. Nanti kalau kalian takwa, gurunya langsung Allah. Nah, jadi kita sebut dalam teori pendidikan maha guru. Gak ada yang lebih mahal lagi. Yang kedua, Bapak Ibu, ada yang disebut guru sejati. Ada gak guru sejati di dunia ini? Ada gak guru sejati di dunia ini? Yang langsung SK-nya dari Allah dan dinobatkan dia adalah guru sejati.
Siapa? Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi guru sejati itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha guru Allah, guru sejati Rasul. Yang ketiga, guru dasar. Bukan dasar guru, bukan ya. Guru dasar. Nah. Siapa guru dasar? Kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu. Nah, itu guru dasar. Orang tua guru dasar itu. Insya Allah semua kita orang tua kan? Orang tua kita ini, guru dasar kita ini. Yang keempat, nah ini nih agak sensitif tapi nggak apa-apa dibilang ya, guru bayar. Nggak usah rendah hati, nggak usah rendah diri untuk mengatakan, mendiskusikan, loh kok ada guru bayar lah. Iya. Zaman Yunani kuno tidak mengenal apa namanya pendidikan, artinya sekolahan. Sekole itu kan bahasa Yunani ya, sekole. Sekole itu apa? Dikala orang tua tidak bisa mendidik anak cucu mereka, akhirnya mereka menyewa guru-guru datang ke rumahnya masing-masing. Berkumpullah anak mereka, dididik oleh seorang guru yang didatangkan dari luar ke rumah-rumah mereka. Kumpulan itu disebut sekole. Dari bahasa Yunani jadi bahasa Inggris, school. Dari Inggris lari ke Garut, sekolah. Ya. Umum menyebutnya sekolah. Ya. Jadi asalnya skole, bahasa Yunani. Kumpulan orang yang ingin belajar. Skole. Nah, sekarang jadi school. Ya. Di depan gapura teratai putih global school. Ya, ada schoolnya. Ya. Dicobain nanti skole ya. Cakola ya. Nah, jadi karena mendatangkan guru, maka guru diperhatikan kehidupannya. Para ulama berdebat sejak zaman sahabat. Bagaimana hukum menerima imbalan mengajar? Oh, terjadi perdebatan. Nah, kita lupakan dulu itu ya. Supaya tidak mengganggu keikhlasan kita. Kita lupakan saja dulu ya. Pura-pura tidak ada aja diskusi tentang itu. Dan jangan ditanyakan. Artinya ada namanya guru bayar. Bukan persoalan yang naif dalam agama ini. Kemudian yang kelima, ada namanya guru nyasar. Nah, guru nyasar. Maha guru, guru sejati, guru dasar, guru bayar, guru nyasar. Guru nyasar ini nggak jelas kurikulumnya. Guru nyasar ini tahu-tahu ada di rumah kita, tahu-tahu ada dalam genggaman kita. Anak nggak mau sekolah, anak nggak mau ketemu guru, tapi tiap hari nonton televisi, maka televisi menjadi gurunya. Itu guru nyasar. Dari rumah ke sekolah, karena lewat terminal, nyangkut di terminal, keenakan, nongkrong di terminal, nyasar di terminal, murid nyasar. Guru gak nyampe sekolah. Guru gak nyampe sekolah. Di perjalanan ada sesuatu yang menarik, lebih menarik daripada ngajar. Nah, itu guru nyasar. Ya. Nah, yang terakhir, guru benar. Guru benar. Pesan yang ingin disampaikan, kalau jadi guru harus benar. Maha guru tidak mungkin, guru sejati sudah ada, guru dasar adalah keniscayaan. Guru bayar, hal yang mungkin terjadi.
Guru nyasar harus diantisipasi, guru benar itulah yang harus kita ikhtiarkan. Insya Allah semua yang hadir di majlis ini adalah guru-guru yang benar. Alhamdulillah. Kita tutup dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama ahlul hadis, rijaluhu muwaththaqun. Rijal hadis ini kuat. Berarti karena rawinya kuat diterima sebagai hadis sahih. Ya. Ugdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisata patahlaka. Jadilah engkau seorang yang mampu mengajarkan ilmu. Tuh. Harus, wajib, kudu bisa ngajarin ilmu, berarti jadi guru. Ugdu aliman. Kalau nggak mampu jadi guru, au muta'alliman, jadi orang yang belajar nimba ilmu ke guru. Kalau memang mengajar nggak bisa, belajar juga nggak bisa juga, mustami'an, jadilah pendengar setia. Karena mendengar itu bukan hal yang mudah juga ternyata. Ibnu Muqaffa mengatakan, ta'allamu husnal istima' kama tata'allamu husnal kalam. Belajarlah kamu hebat dalam mendengarkan, seperti kamu belajar berkata-kata. Tuh, ini luar biasa. Jadi guru nggak bisa, belajar juga nggak sempat, mendengar pun nggak ada waktu untuk mendengar. Au muhibban, jadilah orang yang mencintai orang yang belajar. Jadilah orang yang simpati terhadap orang yang belajar. Nah, wala takunil khamisata patahlaka. Jangan ingin jadi orang kelima, ya. Patahlaka maka engkau binasa. Oh. Jadi ini pilihan-pilihan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi, dan kata para ulama riwayatnya sikoh, kuat, bisa dijadikan pegangan. Ikhwanifiddin azzakumullah, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan perkuliahan 2 kali ini. Oleh karena itu, semoga hadirin, para guru dan para kesepuhan tidak puas. Semoga tidak puas, karena kalau puas kan berarti selesai sampai di situ. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita bisa berdiskusi kembali lebih panjang lebar lagi. Aku lupa ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdin Aludin. Sebetulnya saya kenal Pak Haji Syaibullah itu, saya pernah belajar di Kristen di UI, dan Pak Tete juga kayaknya nggak asing ya, waktu itu pernah komisi di ini, jadi semakin menarik ini kajiannya Pak. Jadi saya ingin tanya satu hal, ini untuk bekal saya sebagai orang tua atau guru gitu Pak. Satu pertanyaan, strategi atau cara itu untuk mendidik generasi mendatang sekarang atau mendatang, gimana caranya agar kita ini lebih cepat itu mengajarkan ke anak-anak didik kita atau anak kita sendiri agar mencapai generasi yang hebat seperti yang tadi Pak Beden terangkan, seperti Al-Fatih itu, sehingga kita ini menjadi generasi yang semuanya bagus dan Islam ini semakin maju berkembang di Indonesia, sehingga kita tidak terjajah oleh kebudayaan-kebudayaan luar yang jauh dari nilai-nilai Islami.
saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi murid atau menjadi anak hebat, tadi sudah dijelaskan dalam pendekatan sejarah. Ternyata anak-anak yang hebat, murid-murid yang hebat terlahir dari mentor-mentor yang hebat. Kita mengenal kegagahannya Salahuddin Al-Ayyubi karena memang Salahuddin Al-Ayyubi dididik, dibina, dimentor oleh guru-gurunya yang hebat. Kita mengenal Sultan Al-Fatih, dididik oleh orang tua Sultan Murad yang hebat, lalu dibimbing oleh para murabbi, para mentor yang hebat juga. Demikian pula tokoh-tokoh di negeri ini hampir rata-rata mereka memiliki mentor yang hebat. Dulu di Indonesia, di negeri ini, kita termasuk yang bersyukur. Walaupun kita mungkin tidak termasuk yang pandai memelihara. Allah yarham Pak Natsir pernah mengatakan bahwa ada 3 pilar kekuatan dakwah. 3 pilar kekuatan dakwah untuk menjayakan umat, untuk kehebatan umat. Yang pertama memaksimalkan masjid, yang kedua memaksimalkan pesantren, dan yang ketiga memaksimalkan kampus. Maka wajar dulu lahir alumni-alumni masjid yang hebat, alumni-alumni pesantren yang hebat, alumni-alumni kampus yang hebat. Nah, ini dari sisi regenerasi gerakan dakwah. Maka ketika kita tarik di dalam kerangka yang lebih mini, yakni dalam dunia ngajar, ajar mengajar, insya Allah apa yang menjadi jeritan hati Bapak sama dengan jeritan hati saya. Apa yang menjadi keluhan ibu-ibu sama dengan apa yang ada dalam keluhan saya, dalam makna sebagai pendidik, ya. Maka kita akan bisa menangkap ada istilah didikan bukan dadakan. Nah, ini ya. Walaupun segala sesuatu yang dadakan itu lebih nikmat. Ini sambalnya dadakan enggak? Nah, gitu ya. Kalau dalam bentuk makanan. Tapi didikan enggak begitu. Didikan enggak bisa dadakan. Didikan itu melalui proses, makanya disebut roba yarubu. Itu artinya mengembang. Tarbiyatan itu artinya proses pengembangan diri. Maka kenapa ada jenjang-jenjangnya? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Ini kitab dibedah di Kanada. Kitab ini dibedah di Kanada. Isinya apa? Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana proses mendidik anak yang hebat sejak anak itu di alam rahim. Wah. Bahkan beliau menyinggung bukan hanya di alam rahim, tetapi yang menyebabkan ada anak di alam rahim. Dijelaskan pula, mulai dari memilih pasangan, terus sampai pada masa lahirnya jabang bayi, sampai pada masa-masa kanak-kanak, masa anak-anak, masa-masa menginjak dewasa, masa-masa pemuda, masa-masa tua, sampai akhir. Dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim, nama kitabnya Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Diterjemahkan oleh salah satu penerbit kita, Kado bagi Kelahiran Sang Bayi. Dicari bukunya, Kado bagi Kelahiran Sang Bayi.
Kalau pustaka Imam Syafi'i menerjemahkannya sesuai dengan judul kitabnya, Tuhfatul Wadud, fikih mendidik anak. Nah, ternyata tak semudah membalikan telapak tangan. Jujur, saya harus malu untuk menjelaskan hal ini. Kenapa? Karena diri ini juga belum bisa sempurna. Di sini kita punya guru, bergurulah kepada Ustadz Saifullah yang sudah lebih pengalaman. Berapa anaknya, jadi apa saja, seperti apa kiprahnya. Jelas, kiprahnya sudah jelas, sudah kita rasakan, kita hidup ikut di dalamnya. Ini adalah guru kehidupan. Jadi saya percaya dengan kalimat didikan bukan dadakan. Ada proses ya. Maka dalam Konferensi Pendidikan Islam Internasional tahun 78, lalu dilanjutkan di Jeddah, di Mekah pernah, di Jeddah pernah, maka diputuskan yang mewakili istilah diksi untuk menyebut kata pendidikan dalam Islam adalah kalimat tarbiyah. Walaupun Prof. Al-Atas lebih condong takdib, penanaman adab ya, penanaman adab. Tapi itu tergantung sudut pandang sebenarnya. Karena itu proses manusia yang lahir pun memang beda-beda. Manusia ketika di alam rahim namanya apa? Janin. Manusia di alam rahim namanya apa? Janin. Kenapa Bu disebut janin? Karena henteu kadele. Tahu kadele? Tidak terlihat. Nah, orang tua bilang teu kadele, teu katingali, tidak terlihat. Janin artinya tak terlihat. Makanya makhluk yang tak terlihat disebut jin. Jadi antara jin dengan janin beda tipis, beti. Sama-sama teu katingali ya. Nah, jadi sama-sama tidak terlihat. Janin, jin. Orang yang tertutup akalnya dalam bahasa Arab disebut majnun. Kita menerjemahkan majnun jadi apa? Nah, jadi terjemahan aslinya tertutup akalnya. Ada yang tertutup akalnya, majnun. Nah, ketika manusia itu, janin itu sudah keluar dari alam rahim melalui pintu rahim, gubrak berojol ke alam dunia, namanya bukan janin lagi. Kita sebut orok. Orok bahasa Arabnya apa? Waladun, walad. Ya, orok itu walad. Apa arti walad? Manusia yang baru lahir. Bayi, jabang bayi, orok berem. Ketika orok berem, bayi merah ini disusuin, tumbuh dewasa, kencing ya, kencing di situ, buang kotoran di situ. Tapi lucu karena anak kecil. Ya. Beda dengan anak 30 tahun ya. Lucu anak kecil itu, kencing di situ, ya, buang kotoran di situ, sambil nangis, lucu. Penuh kasih sayang merawatnya. Maka masa-masa ngompol beda lagi bahasanya. Gulamun. Gulamun artinya masa ngompol. Begitu masa ngompol sudah berhenti, tumbuh menjadi manusia yang lebih dewasa dari sekedar ngompol, remaja, dari remaja menjadi pemuda, maka bahasanya beda. Al-fata, pemuda. Fatatun, perawan.
bikrun, ya. Dia tampil menjadi remaja putra, remaja putri. Bikrun, al-fata. Ketika tumbuh lagi lebih dewasa lagi, bukan al-fata lagi, bukan budak ngorak lagi, tapi remako, remaja tapi kolot, ya. Nah, remaja tapi kolot itu bahasa Arabnya rojulun. Dia betul-betul sudah menjadi laki-laki. Rojulun beda tipis artinya dengan rijlun. Apa rijlun? Kaki. Kenapa laki-laki disebut rijlun? Karena diciptakan laki-laki untuk jadi tatapakan. Tahu tatapakan? Dijadikannya laki-laki untuk menjadi pondasi kehidupan dalam bahtranya. Rijlun. Makanya sifat kepahlawanan dalam bahasa Arab disebut rujula. Oh, ya, rujula itu sifat kepahlawanan, kelelakian yang sejati. Wanita beda. Sebelum nikah namanya bikrun. Wanita dewasa belum nikah namanya bikrun. Begitu dia beranjak jadi dewasa, jadilah wanita dewasa, namanya berubah menjadi mar'atun. Wanita yang mar'atun sudah boleh dipinang, sudah boleh dinikahi, karena dia sudah menjadi cermin kehidupan. Cermin bahasa Arabnya mir'atun. Oh, pantas perempuan disebut dalam bahasa Arab mir'atun, karena perempuan adalah mir'ah, cermin. Maka wajar mun ibu-ibu, mun neng-neng kama mana, mun digeledah tasnya pasti aya cermin. Dan memang mar'ah mah namanya juga cermin. Naik lagi, ya. Rojulun itu umum laki-laki, perempuannya nisaun. Tuh. Baik laki ataupun perempuan akan mengalami masa puncak. Masa puncak dalam bahasa Arab disebut syaikhun. Perempuannya disebut syaikhotun. Makanya jangan terlalu gembira dipanggil syekh. Ya. Syekh itu artinya aki-aki, syaikhotun itu artinya nini-nini. Ya. Itu tahapan-tahapan. Dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dengan sangat bagus, makanya menjadi daya tarik para pakar pendidikan di Kanada sampai dia harus membedah kitab tersebut. Nah, itu silahkan dibaca ya, tahapan-tahapannya menjadi manusia hebat. Artinya ternyata memang didikan bukanlah dadakan. Demikian pula Luqmanul Hakim, bagaimana dia berhasil, karena memang dia menunaikan sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan, bagaimana memperlakukan fitrah yang telah Allah ciptakan untuk dirinya dan untuk anak. Baik, saya pikir itu ya. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Berkaitan dengan apa yang sudah Ustaz sampaikan, berkaitan dengan proses pendidikan yang mengambil pelajaran dari kisah Luqman Al-Hakim. Bagaimana beliau adalah orang yang sangat mengedepankan tauhid. Namun menjadi sebuah paradoks ketika sistem pendidikan kita dan kurikulum itu fakta menjadi sangat sulit bagi para guru, khususnya untuk menegakkan tauhid ini sulit sekali, Ustaz. Terkait dengan kurikulum yang diberlakukan secara nasional, bahkan di dalam pendidikan agama pun demikian, akan selalu dikait-kaitkan antara agama
kalau boleh dibilang dibenturkan dengan prinsip-prinsip nasionalisme, pluralisme, dan kebinekaan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang amat sangat sulit untuk mewujudkan generasi yang wahidun. Nah, bagaimana dan apa solusinya yang harus kita lakukan di dalam menciptakan generasi yang sebagaimana disebutkan dan disampaikan oleh Ustadz. Terima kasih. Semoga ini menjadi sebuah jawaban untuk kegelisahan saya dan juga teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ini mewakili kegelisahan kita semua tentu saja, bahwa menjadi manusia bertauhid harus di atas segalanya. Karena orang-orang hebat terdahulu pun terlahir dari semangat tauhid yang tinggi. Saya percaya teratai putih global, penanaman tauhid itu diutamakan. Oleh karena itu, kenapa kita berkumpul hari ini dalam rangka menyampaikan persepsi pendidikan kita. Walaupun dalam kenyataannya kita berhadapan tadi dengan fitnah zaman yang semakin luar biasa, baik itu secara undang-undang katakan, ataupun sistem pendidikan yang ada. Bagi seorang muslim tentu kita tidak ingin kehilangan momentum. Apapun kondisinya, bagaimana kita bisa melahirkan insan muwahhid, begitu. Ketika bicara tauhid, tentu bicara cara mengajarkan tauhid. Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz rahimahullah pernah ditanya, "Ya Syekh, bagaimana aku harus belajar tauhid?" Maka Syekh menjawab, "Coba Anda pelajari dari yang terkecil terlebih dahulu. Anda baca tentang al-usul as-salasahnya, apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bagaimana orang dididik mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal Islam dengan dalil-dalil agama yang bagus, yang baik. Lalu apalagi ya Syekh? Anda buka kitab yang lain, Kasyfus Syubhat. Bagaimana keingkaran terhadap tauhid bisa disingkap. Siapa saja orang-orang yang menghancurkan agama ini, merusak agama ini, kebatilan orang-orang yang merusak tauhid ini. Coba Anda lihat dalam Kasyfus Syubhat, kata Syekh. Lalu apalagi? Coba Anda belajari Fathul Kitabut Tauhid. Apalagi? Coba Anda tingkatkan lagi menjadi Fathul Majid. Terus artinya para ulama ternyata tidak diam untuk mengajarkan tauhid itu. Berarti apapun jurusannya, apapun perkuliahannya, apapun fakultasnya, apapun konsentrasi ajarnya, tauhid harus selalu hadir di tengah-tengah belantara intelektual kita, sehingga yang kita harapkan benar-benar menjadi kenyataan. Yang lahir adalah insan-insan tauhid. Ada tulisan singkat saya baru kemarin saya tulis, pepatah orang tua dulu, kamu harus belajar agama apapun itu. Kamu sekolah, kamu putus sekolah, ngaji nggak boleh putus. Apalagi sekolah ya. Untuk apa? Supaya kamu tahu diri kamu siapa dan untuk apa. Dan kamu pun tahu siapa yang menciptakanmu. Dan bagaimana Allah, apa yang menjadi hak Allah, apa yang menjadi kewajiban manusia. Tentu kita merasa dengan kondisi yang tadi disebutkan oleh penanya, jangan sampai lahir di antara kita anak-anak yang memiliki pemahaman bahwa agama ini konspirasi, bahwa Allah ini imajinasi, bahwa alam kubur ini
fiktif begitu ya. Nah, jadi ini persoalan-persoalan yang memang mengancam. Jadi jangan sampai atas nama kebinekaan, atas nama pluralisme justru menghancurkan agama itu sendiri. Insya Allah itu tidak akan terjadi di lingkungan pendidikan Islam. Apapun jurusan yang kita buka, tetap yang namanya kajian tauhid harus hadir di tengah-tengah materi-materi ajar yang lain. Dan ini salah satu upaya berkumpulnya kita ini adalah dalam rangka menjayakan bagaimana menjadi muwahhid. Jadi semua guru wajib menjadi muwahhid. Dalam teori pendidikan kan ada 3 katanya bagaimana pendidikan Islam rumusan yang baik itu. 1 disingkat jadi TOP, TOP, tanamkan adab. Nah di zaman daring nggak bisa menanamkan adab ya. Adab hanya bisa ditanamkan dalam luring katakan. Ya, terbatas dalam daring. Tanamkan adab, tanamkan akhlak mulia. Yang kedua, O-nya oe. Utamakan ilmu-ilmu fardu ain. Artinya ilmu agama jangan sampai ditinggalkan dari materi kurikulum yang ada. Dan yang ketiga, pilih, P-nya pilih ilmu-ilmu fardu kifayah. Artinya sesuai dengan jurusan ya. Ini anak mau diapain nantinya skillnya. Ini sesuai dengan jurusan. Maka seorang ahli, seorang pakar pendidikan ternama di negeri ini namanya Profesor Mahmud Yunus ya. Kenal ya Mahmud Yunus? Gak kenal juga gak apa-apa. Jadi Mahmud Yunus, Profesor Dr. Mahmud Yunus. Dalam bahasa Arab beliau mengatakan at-tariqatu ahammu minal madah. At-tariqatu ahammu minal madah. Wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Waruhul mudarris ahammu minal mudarris. Wah ini menarik ya. Boleh jadi status. At-tariqatu ahammu minal madah. Metode itu lebih utama ketimbang bahan ajar. Metode lebih utama ketimbang bahan ajar. Bahan ajarnya bagus tapi kalau menyampainya kurang bagus nggak bagus juga ya. Tetapi wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Guru, mentor jauh lebih hebat ketimbang metode itu sendiri. Metodenya sih harusnya disampaikannya bagus, tapi karena mentornya nggak bagus, jadi nggak bagus gitu ya. Tapi apalah artinya seorang guru? Waruhul mudarris ahammu minal mudarris. Hadirnya ruh seorang guru itu jauh lebih utama ketimbang jogrogannya si guru itu sendiri. Oleh karena itu ruh, ada tulisan saya judulnya menghadirkan ruh guru. Nah, silakan dicek di Google, menghadirkan ruh guru. Jadi ngajar itu harus pakai ruh. Maka kita akan bisa menangkap siapapun orang yang bicara di depan kita, dimanapun dan kapanpun. Apakah orang ini bicara dengan ruh atau orang ini bicara dengan tidak ruh, itu beda. Ya. Nah oleh karena itu insya Allah saya mencoba untuk menghadirkan ruh jiwa kependidikan saya. Ustadz Saifullah juga duduk di depan mencoba untuk menghadirkan ruh perjuangan beliau. Sang moderator, bapak ibu yang hadir, ini hadirnya kan bukan casingnya aja kan, ruhnya juga hadir kan. Ruhnya nggak di mana-mana kan. Nah ruh, nah ini ruh. Maka kata Nabi, al arwahu junudun mujannadah. Ruh kalau sudah berkumpul laksana pasukan tempur yang hebat. Ini Nabi yang mengatakan, riwayat Imam Bukhari, al arwahu junudun mujannadah. Ruh kalau sudah berkumpul bagaikan pasukan tempur yang hebat, berbaris rapi. Fama ta'arafa minha i'talafa. Tidaklah mereka saling mengenal satu sama lain, berjumpa satu sama lain. Ini saling mengikat. Ruh baik ketemu baik. Fama tanakara minha
ikhtalafa. Tidaklah ruh itu centang perenang, yang satu kemana, yang satu kemana. Ikhtalafa, maka yang terjadi adalah centang perenang. Jadi ruh. Nah, inti ruh adalah at-tauhid. Nah, jadi wihdatul manhaj. Maka saya sangat berpesan mengingatkan ke diri saya dan kepada guru, kepala sekolah, mudir satuan, keluarga besar, teratai putih global, kita harus ada dalam satu barisan. Wihdatul minhaj. Minhaj kata para ulama ada pada akidah intinya. Memang hari ini kita dihadapkan dengan berbagai persoalan dilematis, debatable, yang sangat melelahkan. Semua itu akan clear dengan sendirinya kalau dihadapi dengan ilmu. Apalah artinya perbedaan pendapat, termasuk perbedaan pendapat fikih, semua akan clear kalau dihadapi dengan ilmu. Ingat, justru musuh-musuh agama ini membombardir kita sekarang dari sisi disiplin ilmu. Maka kemungkaran hari ini bukan hanya kemungkaran fisik yang kita lihat, tetapi kemungkaran berpikir. Oleh karena itu yang jadi korban bukan orang awam. Profesor membuli agamanya sendiri, guru besar mengacak-ngacak akidahnya, ajarannya agama sendiri. Kita tidak ingin melahirkan kader-kader seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu satu hal yang menarik untuk dicatat, Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukilkan satu kata-kata emasnya di dalam kitab Kasfus Subhat. Beliau mengatakan, fa inna a'da'a hadaddin yasta'iduna bi'ulumin kathirin wa kutubin wa hujajin wa pasohatin arju lakum antasta'iddu bi'ulumin kathirin wa kutubin wa hujajin wa pasohatin. Bisa dihafal? Begitu keluar dari masjid langsung hafal. Nah, ini bagus sekali ini kata-kata ini ya. Dia tuliskan di dalam kitabnya Kasfus Subhat untuk para penuntut ilmu. Saya terjemahkan. Fa inna a'da'a hadaddin yasta'iduna bi'ulumin kathirin. Musuh-musuh kalian, musuh-musuh agama ini, mereka benar-benar menyiapkan diri dengan kesiapan ilmu yang banyak. Tuh. Jadi orang ingin merusak agama, persiapannya matang begitu. Kita mau menegakkan agama, katakan persiapannya kurang, kalah kita. Bi'ulumin kasih wa kutubin. Mereka ingin merusak agama dengan melahirkan literasi-literasi yang banyak, catatan-catatan, tulisan-tulisan, karya ilmiah yang banyak. Bayangkan Ignat Goldziher, dia rampung mendapatkan gelar doktor, S1, S2, S3 bidang agama, doktor dia. Tapi menghancurkan agama. Maka lahir sebuah aliran Inkarus Sunnah. Maka Ignat Goldziher dinobatkan oleh Barat orang yang paling berjasa memisahkan kaum muslimin dari sunnah Nabi. Maka lahir Inkarus Sunnah. Jadi Inkarus Sunnah itu diciptakan oleh Ignat Goldziher, seorang doktor yang lulus dalam usia 18 tahun sudah jadi doktor. 18 tahun sudah jadi doktor. Doktor apa? Doktor agama. Puluhan kitab tafsir dia baca, puluhan kitab fikih dia baca, puluhan kitab hadis dia baca, hanya untuk merusak agama. Ignat Goldziher. Bayangkan tuh. Maka musuh benar ingin merusak agama dengan membuat literasi-literasi yang banyak. Wahujajin, dan musuh pun mempersiapkan diri dengan dialektika, dengan dialog, dengan ketangkasan-ketangkasan argumen, wapasohatin, dan ketangkasan lidah mereka di muka publik. Coba kita lihat debat-debat di televisi ya. Pinter-pinter mereka ya. Kadang-kadang yang benar pun keteter ya. Padahal benar, keteter, kalah dalam dialeknya. Karena apa? Karena memang dipersiapkan. Nah ini, jadi saya mencatat betul kalimat ini.
Fa inna a'da'a hadaddin yasta'iduna bi ulumin katsirin wa kutubin wa hujajin wa fasahatin. Musuh-musuh agama ini merusak agama ini dengan berbagai macam disiplin ilmu yang banyak, menulis buku yang banyak, memperkaya argumen, dan melatih ketangkasan lidah-lidah mereka. Arjulakum yasta'iddukum bi'ulumin katsirin wa kutubin wa hujajin wa fasahatin. Maka kalian pun harus menghadapi mereka seperti itu juga. Kalau mereka tiap hari baca bukunya 10 buku, berarti guru teratai putih global harus membaca buku 15 buku. Kalau mereka baca buku dalam seminggu 25 buku, guru-guru teratai putih global asatidnya sudah membaca buku berapa? 30 buku. Pokoknya harus lebih dari mereka. Karena demikian orang merusak ajaran agama hari ini. Terakhir ya, kita tidak usah khawatir, karena Nabi pun berjanji, yahmilu hadal ilm min kulli kholapin uduluhu yanpuna anhu tahrifal golin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Agama dulunya murni lalu dirusak, tapi kata Nabi akan bangkit orang-orang yang menegakkan ajaran agama ini. Maka Nabi menyebutnya kholapun udul. Makanya jangan benturkan antara salapun dengan kholapun ya. Kholapun udul, generasi belakangan yang adil ilmu, adil amalnya, mempersiapkan diri dengan keadilan ilmu dan amalnya. Yanpuna anhu, yang siap menangkis serangan-serangan. Yang pertama, serangan datang dari tahrifal golin, orang-orang yang mengacak-acak agama. Nah, tahrif, melakukan perubahan pada agama dan menangkis pandangan-pandangan, pendapat-pendapat orang-orang yang berkomentar tentang agama tanpa piranti ilmu. Jadi bicara fikih tanpa usul fikih, bicara hadis tanpa ilmu hadis, bicara tafsir tanpa ilmu tafsir, bicara menurut kemauannya masing-masing. Itu akan menjadi kendala di mana agama akan menjadi rusak. Berarti kita semua sudah menyiapkan diri, insya Allah. Duduk hadirnya kita ini sebagai pertanda bahwa i'tikad kita, bahwa kita ini siap menjadi bagian dari barisan tersebut. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya pikir pertemuan kita hari ini cukup sampai di situ dulu sementara ya. Sekali lagi mudah-mudahan tidak puas, dan kita tutup langsung doa. Iya, langsung ditutup dengan doa. Mari sama-sama kita beningkan hati kita semua. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah senantiasa menjadikan kita menjadi umat yang benar-benar berada di dalam apa yang menjadi harapan agama kita. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak nampak haknya, berikan kami rizki agar kami bisa mengikuti yang hak tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil nampak batilnya, berikan rizki untuk kami agar kami bisa menghindari kebatilan tersebut. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.